Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Fadil. Kita masih di belajar basis data dengan PostgreSQL. Kali ini kita akan mulai mengimplementasikan atau menerapkan model data yang sudah kita rancang di video-video sebelumnya. Apa yang akan kita bahas untuk agenda kali ini? Pertama, kita akan membahas apa itu implementasi model data. Yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikan model data secara umum. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengimplementasikan model data yang relasional. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu implementasi model data. Implementasi model data dia adalah sebuah tahapan di mana kita akan melakukan konversi model data dalam bentuk ER diagram yang sudah kita buat di video-video sebelumnya, itu akan kita menjadikan sebagai tabel-tabel. Nah, tabel-tabel ini yang akan kita isi datanya, dan data tersebut akan disimpan di dalam komputer dengan bantuan Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan basis data secara umum? Umumnya, setiap entitas pada ER diagram itu akan kita jadikan sebagai nama tabel. Sedangkan atribut itu akan dijadikan sebagai nama kolom. Saya akan menunjukkan contoh potongan ER diagram ini, di mana ada entitas siswa dan atribut-atribut yang melekatnya seperti berikut. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk tabel, kita akan membuat tabel dengan nama siswa, sesuai dengan nama entitasnya. Kemudian, kolom-kolom yang ada dalam tabel ini, itu diambil dari mana? Diambil dari atribut-atribut yang melekat pada entitas. Jadi, nomor induk, nama lengkap, jenis kelamin, ini akan dijadikan sebagai nama kolom. Berikut juga beberapa contoh datanya. Sekarang mari kita membahas bagaimana kita mengimplementasikan model data yang relasional. Seperti bagaimana kita mengimplementasikan one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Mari kita bahas satu per satu. Sekarang mari kita membahas terlebih dahulu bagaimana kita mengimplementasikan model data yang berelasi one-to-one. Pertama, kita akan pilih salah satu tabel yang akan menyimpan foreign key. Nah, tabel yang seperti apa yang akan kita pilih? Nanti kita akan bahas. Kemudian, foreign key tersebut harus bersifat unik atau unik ya, supaya tidak duplikat, dan foreign key ini akan merujuk ke primary key pada tabel yang berelasi atau pada tabel yang bereferensi ya, tabel referensi ya, bisa disebut seperti itu. Kemudian, di mana kita meletakkan foreign key-nya? Foreign key diletakkan pada salah satu entitas yang lebih lemah. Biasanya seperti itu ya. Kita letakkan foreign key pada entitas yang lemah yang disebut juga dengan weak entity. Apa itu weak entity? Weak entity ini adalah entitas yang bergantung pada entitas yang lain. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk relasi one-to-one, setiap data atau setiap entitas yang ada di A itu hanya bisa berelasi ke satu data atau entitas di B. Sebaliknya, setiap data di B itu hanya akan berelasi ke satu entitas saja di A. Sekarang kita akan ke contoh kasus bagaimana kita mengimplementasikan one-to-one. Pertama, ada contoh kasus bahwa ini kasus yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa ada siswa yang memiliki kartu anggota perpustakaan.
Bagaimana supaya terdaftar sebagai anggota perpustakaan? Kita harus memastikan dulu dia telah terdaftar sebagai siswa terlebih dahulu. Ya. Nah, dari contoh kasus ini saja, apa saja entitas yang terlibat? Siswa dan kartu anggota perpustakaan. Nah, di antara dua entitas ini, mana yang merupakan entitas lemah? Entitas lemah tadi kita sudah bahas bahwa dia adalah entitas yang tidak dapat berdiri sendiri, dia harus bergantung pada entitas yang lain. Jadi kalau di kasus ini, kalau kartu anggota perpustakaannya mau dibuat datanya, ya tidak bisa dibuat begitu saja. Harus ada data persyaratan, yaitu persyaratan sebagai siswa. Jadi yang merupakan entitas lemah adalah kartu anggota perpustakaan. Sedangkan siswa nanti itu kedepannya disebut sebagai entitas utama. Jika kita uraikan ke dalam IR diagram, ya seperti ini. Setiap siswa memiliki satu kartu anggota perpustakaan saja dengan relasi one to one. Ya. Siswa dengan atribut berikut dan kartu anggota perpustakaan dengan atribut berikut ini. Sekarang, bagaimana kita menerjemahkan diagram ini itu ke dalam bentuk tabel? Pertama, karena siswa ini bukan entitas lemah, dia adalah entitas utama yang bisa berdiri sendiri, kita cukup membuat tabel siswa dengan 3 buah kolom. Ya. Kita buat tabel siswa ada 3 kolom. Nah, sekarang kita membuat tabel berikutnya, yaitu kartu anggota perpustakaan. Biasanya kalau implementasi secara umum, tabel kartu anggota perpustakaan ada 2 kolom, yaitu nomor anggota dan tanggal daftar. Sesuai dengan pembahasan kita tadi, karena entitas ini merupakan entitas lemah, dia harus bergantung sama entitas siswa, maka kita perlu satu foreign key. Ya, foreign key apa yang kita ambil? Foreign key dari entitas siswa, yaitu kolom nomor induk. Jadinya foreign key yang kita bisa namai adalah nomor induk siswa. Nah, tadi foreign key itu seperti dengan pembahasan kita. Dengan kata lain, foreign key adalah kolom perwakilan dari tabel lain atau dari entitas lain, di mana entitas tersebut kan memiliki primary key. Nah, primary key inilah yang nanti akan bisa mewakilkan untuk entitas-entitas lainnya. Salah satunya, nomor induk ini, pada contoh ini, itu kita bisa memberikan perwakilan ke kartu anggota perpustakaan. Sehingga ketika kita buat tabelnya, dia akan seperti ini. Ya. Kartu anggota perpustakaan, selain 2 kolom ini, 2 kolom yang ada di diagram, kita tambahkan 1 kolom foreign key sebagai perwakilan dari tabel siswa, yaitu nomor induk siswa. Nah, misalnya kita mau membaca data di tabel ini, ya. Ada seorang anggota perpustakaan dengan nomor anggota 0001 atas nama siapa? Nah, kita lihat nomor induk siswa. Cukup dengan mengetahui nomor induk siswa, kita sudah bisa mengetahui data siswa dengan nomor induk yang ini saja secara utuh. Misalkan untuk nomor induk siswa 1002 atas nama Budi dengan jenis kelamin pria. Baru ada keterangan lainnya seperti tanggal pendaftarannya 20 April 2025. Nah, kita akan membahas lebih lanjut untuk aturan dari one to one ini. Tadi kita sudah sebutkan bahwa foreign key sifatnya harus unik, ya, karena kan satu data di siswa hanya bisa berelasi ke satu data di kartu anggota perpustakaan. Ya. Saya akan berikan contoh ketiga.
Jadi terdapat nomor anggota perpustakaan yang baru, yaitu 0003, tetapi dimiliki oleh nomor induk siswa 1001 lagi, yang didaftarkan pada tanggal 29 April 2025. Apakah ini boleh? Itu tidak bisa ya, ini adalah contoh yang salah. Contoh salah dalam hal penginputan datanya, ya, penginputan datanya. Jadi, ada nilai foreign key yang kita inputkan itu duplikat, yaitu nomor induk siswa yang miliknya Cahya ini, dia mendaftar 2 kali sebagai anggota perpustakaan, dan itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena tadi, sesuai yang kita bahas pada contoh, karena setiap siswa tidak mungkin memiliki lebih dari 1 kartu anggota perpustakaan. Ya. Jadi ini kalau mau daftarkan lagi, pastikan nomor induk siswanya ya belum pernah mendaftar. Haruslah yang berbeda. Begitu ya. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana kita mengimplementasikan one to many. Nah, kita harus menyimpan foreign key-nya di mana? Kita harus menyimpan foreign key pada entitas yang kardinalitasnya many, ya, yang kardinalitasnya many. Jadi, entitas yang kardinalitasnya many, kita buat tabelnya, kemudian kita tambahkan kolom foreign key-nya. Ya. Foreign key-nya diambil dari mana? Diambil dari entitas yang kardinalitasnya one, ya. Nanti kita lihat contohnya. Karena setiap data pada satu entitas dapat memiliki lebih dari satu data pada entitas lainnya, maka nilai foreign key boleh duplikat. Kalau tadi one to one tidak boleh duplikat, tapi untuk kali ini one to many boleh duplikat. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada data A, ya, ada 3 buah data yang terhubung. Kemudian kita lihat nih data yang dihubungkan di B, ya. Jadi misalkan ada data pertama dan data kedua pada tabel B, ya. Ya, kita anggaplah ini kita membuat tabel B. Kemudian dia akan memiliki nilai foreign key yang sama, diambil dari sini. Ini akan ngambil nilai foreign key yang sama dari yang di sini, gitu, ya. Jadi nanti yang akan ditambahkan foreign key-nya yang ada di tabel B, begitu, karena relasi dari A ke B adalah one to many. Nah, kita akan mengambil contoh kasus untuk kelas yang ditempati oleh banyak siswa, ya. Jika kita membuat IR diagramnya, dia akan menjadi seperti ini, ya. Jadi ada entitas kelas, ya, dengan atribut berikut, terus berelasi ke banyak entitas siswa, ya, dengan atribut berikut, ya. Di mana calon foreign key pada relasi ini ada kode kelas yang diambil dari entitas kelas, kemudian ada foreign key nomor induk siswa yang diambil dari entitas siswa. Sekarang bagaimana kita mengimplementasikannya menjadi tabel? Nah, kita lihat entitas kelas itu kardinalitasnya one. Jadi ya kita cukup membuat tabel kelas dengan 3 kolom ini gitu. Jadinya seperti ini. Ya. Sedangkan ada entitas yang kardinalitasnya many ya atau n di sini yaitu siswa. Jadi kita membuat tabel siswa, selain 3 kolom ini, kita akan tambahkan 1 kolom foreign key yang foreign key-nya diambil dari perwakilan entitas kelas. Dalam hal ini adalah kode kelas yang akan menjadi foreign key di tabel siswa. Jadi kalau kita buat tabelnya, ya seperti ini. Tabel siswa, ada nomor induk, ada nama lengkap, ada jenis kelamin, dan ada 1 kolom foreign key yaitu kode kelas. Kode kelas yang diambil dari kolom kode, kolom primary key pada tabel kelas. Ya. Jadi misalnya ada siswa yang
namanya Cahya, Budi, ya, itu ditempatkan pada kelas 10A dengan kode kelas 10_A. Sedangkan untuk siswa yang namanya Anissa misalkan, kita tempatkan di kelas 10B dengan kode kelas berikut, ya. Nah, untuk pemberian kode ini ya bisa apa saja, ya. Ini hanya sekedar contoh saja untuk menyatakan bahwa kelas ini harus ada kolom primary key. Untuk tingkatannya, ya ini sesuai dengan kelasnya berapa. Kalau kelas 10 dia tingkat 1, kelas 11 tingkat 2, dan kelas 12 tingkat 3. Ya. Atau kalau mau menggunakan nilai yang lain yang bisa dimengerti, juga bisa. Ya. Ini hanya untuk contoh saja. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita mengimplementasikan relasi many to many. Ya. Kita tahu bahwa kedua relasi itu dikatakan many to many jika kedua relasi tersebut saling one to many. Ya. Misalnya dari A ke B dia one to many, sebaliknya dari B ke A juga one to many. Nah, sekarang bagaimana cara kita menerapkannya? Nah, kita perlu tabel tambahan, ya. Disebut tabel tambahan. Nanti ada istilah-istilah dari tabel tambahan ini. Pokoknya, tabel tersebut atau tabel ketiga itu dipakai untuk menyimpan nilai foreign key antara dua entitas yang sama-sama berelasi many. Ya. Jadi ada entitas pertama itu relasinya many to many dengan entitas yang kedua. Kalau sama-sama many, kita perlu tabel tambahan atau tabel ketiga ini untuk menampung semua foreign key yang sifatnya many. Nah, sebutan-sebutan untuk tabel tambahan ini seperti pivot table, junction table, sama bridging table, ya. Pada intinya, semua istilah ini itu digunakan untuk menjembatani dua tabel yang sama-sama memiliki relasi many. Nah, kalau kita lihat di contoh ini, setiap data di A itu terhubung ke lebih dari satu data di B. Sebaliknya, setiap data di B dapat terhubung ke lebih dari satu data di A. Contoh kasus yaitu pada guru yang mengajar mata pelajaran. Ya. Kalau kita buat IA diagramnya, setiap guru itu dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Ya. Sebaliknya, setiap mata pelajaran bisa diajarkan oleh lebih dari satu guru. Nah, karena kedua relasi ini saling one to many, maka relasi antara guru mengajar mata pelajaran ini adalah many to many. Sekarang kita akan bahas bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam tabel. Ya. Pertama, kita buat tabel guru dan tabel mata pelajaran dengan atribut yang melekat padanya. Tapi kedua tabel ini sama-sama belum memiliki foreign key. Ya, jadi guru tidak akan mengambil foreign key dari mata pelajaran dan tabel mata pelajaran tidak akan mengambil foreign key dari guru. Jadi, kalau kita buat tabel guru seperti ini, tidak ada foreign key dari tabel mata pelajaran, sedangkan tabel mata pelajaran ya cukup kode dan nama saja. Tidak ada kolom foreign key yang diambil dari tabel guru, tidak ada. Nah, gimana kita akan menyimpan foreign key-nya? Kita akan menyimpan foreign key-nya dengan membuat tabel ketiga. Ya, kita buat tabel ketiga atau yang disebut dengan pivot table untuk menampung foreign key dari tabel guru yang primary key nomor pegawai dan juga kolom foreign key yang kedua yaitu diambil dari mata pelajaran yang kita ambil kolomnya kode mata pelajaran. Jadi kalau kita buat tabelnya seperti ini ya, nomor pegawai guru ambil dari sini, kode mata pelajaran diambil dari sini.
Nah, ada juga satu kolom tambahan ya. Tadi kalau teman-teman lihat di ER diagram, ada satu atribut tambahan yang deskriptif pada relasi, yaitu status aktif ya. Ini untuk menyatakan bahwa guru yang mengajar mata pelajaran tersebut apakah sedang aktif atau tidak aktif. Nah, kalau kita lihat contoh data ini, kita bisa membacanya seperti ini ya. Guru dengan nomor pegawai ini atas nama Fadil itu mengajar apa? Mengajar matematika dan informatika ya. Jadi kalau kita lihat data guru dengan nomor pegawai 12003 ada dua data. Beliau mengajar dua mata pelajaran ini ya dengan kode mata pelajaran berikut dengan status ya aktif bisa tidak aktif ya, tergantung situasi. Nah, tetapi ingat kalau many to many kan dari arah sebaliknya, setiap mata pelajaran kan bisa diajarkan oleh guru apa saja, lebih dari satu ya. Misalkan matematika, selain guru ini yang mengajar, guru atas nama Prasetyo Budiman juga mengajar mata pelajaran yang sama. Sehingga kita punya data untuk kode mata pelajaran MTK juga diajarkan oleh guru yang lain ya, dengan status sedang aktif. Itu juga untuk guru yang lain, itu untuk sejauh ini hanya mengajar satu mata pelajaran saja, yaitu fisika ya. Nah, untuk nama tabel untuk menghubungkan kedua ini ya bebas-bebas saja ya, asalkan dia bukan kata kerja, sekali lagi aturan penamaannya ya, dan juga dia merupakan kata benda, yaitu pengajaran ya, lebih cocok untuk nama tabel seperti ini. Nah, sekarang mari kita merangkum dari apa yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Pertama, kardinalitas relasi antara dua entitas sangat menentukan penempatan kolom foreign key pada tabel yang berelasi. Nah, dari sini tadi kita bisa menyimpulkan bahwa di mana kita meletakkan foreign key itu bergantung terhadap apa kardinalitas antara dua entitas. Apakah one to many, atau many to many. Nah, masing-masing kardinalitas tersebut sangat menentukan di mana foreign key ini akan diletakkan. Ya. Nah, sekedar mengingatkan bahwa tidak ada yang benar ataupun yang salah dalam perancangan model data. Semua bergantung pada kebutuhan dari calon pengguna sistem. Karena nanti ketika kita merancang basis data, kemudian mengimplementasikannya ke dalam bentuk tabel, kemudian kita mendefinisikan data tersebut ke dalam sistem manajemen basis data, nanti sistem DBMS ini kan akan digunakan untuk membuat aplikasi yang dijalankan di mobile, di web, ya, ataupun di platform yang lain. Nah, ketika aplikasi dibuat, itu kan pasti sering berurusan dengan basis data. Oleh karenanya, sebisa mungkin kita membuat sistem, lebih tepatnya kita merancang basis data yang baik ya. Jadi tidak ada yang benar atau salah, tetapi lebih tepatnya perancangan yang baik. Baik ini dalam hal tepat sasaran untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan calon user ya. Seperti kedua entitas yang biasanya one to one, ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain, ternyata diputuskanlah one to many, yang bisa juga berubah lagi kardinalitasnya ya, sesuai dengan kasus yang dihadapi. Oke, itu sekedar pengingat saja. Nah, sebagai pengulangan materi tadi, mari kita membahas kembali bagaimana kita menempatkan foreign key pada masing-masing relasi berikut.
Pertama, kalau teman-teman ingat tadi, untuk relasi one-to-one kita meletakkan foreign key pada entitas yang lemah atau weak entity, kemudian sifatnya unik atau unik supaya tidak ada duplikasi data atau duplikat. Sedangkan one-to-many kita meletakkan foreign key pada entitas yang kardinalitasnya sifatnya many, ya. Kemudian untuk many to many kita perlu tabel tambahan atau tabel untuk menjembatani nilai foreign key antara kedua entitas yang saling berelasi. Nah, setelah dari pembahasan kita tadi, sebenarnya kita sudah bisa langsung menerapkannya menggunakan sistem manajemen basis data. Namun, kadang-kadang ada kebutuhan lain, ada kebutuhan khusus yang memerlukan pemodelan data yang bentuknya bisa saja berbeda gitu ya dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka dari itu, sebelum kita betul-betul masuk ke sistem manajemen basis data yang sebenarnya, mari kita membahas lanjutan pemodelan data di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman ada kritik, saran, diskusi, ya, silakan tuliskan saja di kolom komentar di bawah video ini, ataupun teman-teman bisa mengikuti sosial media, bisa menghubungi saya lewat email, ataupun bisa melihat-lihat GitHub saya, ya, untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.